Dipersembahkan oleh Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV dan saya masih bergabung bersama dengan Profesor Dr. Asrorun Niam yang merupakan Ketua MUI Bidang Fatwa. Prof, tadi kan kita sudah lihat ya pantauan hilal di sejumlah daerah. Nah, kalau di Semarang tadi dikatakan sampai dengan sejauh ini hilal itu masih berada di bawah ufuk. Nah, memungkinkan tidak itu akan terlihat di sore hari ini? Ya, terima kasih ya. Secara teori astronomis, ketinggian hilal hari ini di tanggal 29 Syakban itu seluruh Indonesia berada di dalam posisi di bawah ufuk, minus. Yang paling tinggi itu di Aceh. Di Sabang itu pun masih minus 1 ya, apalagi di Papua ini di Jayapura itu minus 3 ya, 3,12 ya. Nah, karena itu secara saintifik itu mustahil untuk bisa dilihat dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya bagi pelaksana Ru'yatul Hilal yang didasarkan kepada pertimbangan hitung-hitungan astronomis itu juga sudah memahami sebenarnya ini secara saintifik itu nggak mungkin untuk bisa dilihat. Karena itu sebenarnya tanpa Ru'yatul Hilal pun kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa puasa dengan menggunakan metode yang ada yang disepakati oleh negara Mabims itu ya dilaksanakan di tanggal 19. Artinya menyempurnakan bilangan Sya'ban itu ke 30. Karena ini kategorinya adalah mustahil atau istihal ar-ru'yah. Secara teori astronomi itu mustahil untuk bisa diru'yah. Karena itu sudah tidak dibutuhkan lagi ru'yah sebenarnya yang tidak ada lagi fardu kifayahnya, bahkan sunnah pun tidak ada. Ini untuk kepentingan pengetahuan kita. Karena pada hakikatnya sungguh pun penetapan awal Syawal, awal Ramadan, awal Dzulhijjah itu adalah perspektif keagamaan yang basisnya adalah tuntunan keagamaan. Akan tetapi tuntunan keagamaan ini harus didasarkan kepada konfirmasi dan informasi yang bersifat saintifik. Begitu temuan ilmu astronominya menyatakan bahwa kondisi hari ini tidak mungkin untuk bisa dilihat, ketika ada orang ngeklaim misalnya ya, nanti di suatu titik kami bisa melihat, maka ini harus ditolak. Karena ini bertentangan dengan sains ya, bertentangan dengan ilmu pengetahuan gitu. Kalau secara ilmu astronomi dan juga sains tidak dimungkinkan akan melihat hilal di hari ini, tapi kenapa Ru'yatul Hilal ini masih tetap digelar dan ini menjadi patokan ini kita pertanyaan yang saya kira perlu untuk dijawab oleh ulil amri ya. Kalau sebelumnya tahun 2024 lah sempat ada kritik dari Sekretaris Umum PP Muhammadiyah ya, nggak perlu lagi ru'yah. Sementara sekarang sudah canggih ya dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, pada waktu itu mungkin bisa diperdebatkan karena pada hakikatnya hal yang terkait dengan temuan astronomis itu informasi. Nah, informasi itu harus dikonfirmasi. Nah, kedudukan Ru'yatul Hilal itu adalah mengkonfirmasi atas temuan dan informasi dari ilmu hisab atau astronomis, ya, hitung-hitungan astronomis yang dasarnya adalah saintifik. Tetapi kalau hari ini saintifiknya sudah menyatakan ini nggak mungkin bisa dilihat karena di seluruh pelosok negeri Indonesia ini mulai dari Sabang sampai Merauke ini berada di bawah ufuk, berada minus bahkan. Nah, sebenarnya perdebatannya juga bukan lagi soal hisab dan ru'yat, karena pada hakikatnya dengan hisab ini nggak mungkin terlihat.
apalagi dengan ru'yah. Kira-kira begitu posisinya. Bukan lagi juga perdebatan hisab wujudul hilal, karena hilal ini tidak wujud. Artinya kalau hilal tidak wujud berada di bawah ufuk, ini secara teori nggak mungkin bisa dilihat. Dan karena memang belum muncul gitu, Nah, dalam posisi yang seperti ini sebenarnya ya memang seharusnya nggak perlu lagi untuk ru'yatul hilal. Kira-kira begitu dari sisi keagamaan ya. Tetapi kalau pemerintah menyelenggarakan ru'yatul hilal, ya tentu nggak salah. Cuma ya nggak terlalu signifikan manfaatnya. Karena sudah pasti. Sudah pasti nggak bisa dilihat. Kalau toh ada orang ngeklaim bisa melihat, maka klaimnya itu tertolak. Karena mustahil syar'an wa ilman. Gitu. Tapi bukankah tujuan untuk melihat secara langsung hilal melalui ruqyatul hilal itu tujuannya untuk mengkonfirmasi apakah benar hitung-hitungan dari hisab itu. Nah itu seperti apa kalau memang tujuannya untuk itu? Betul. Jadi ada 3 kondisi ya. Yang pertama kondisi yang menyatakan bahwa hitung-hitungan hisab ini berada di bawah ufuk dan mustahil untuk bisa dilihat. Maka ketika ada orang ngeklaim bisa melihat, maka kesaksiannya ditolak. Ini satu. Dengan demikian menjadi tidak ada urgensinya untuk melakukan ru'yatul hilal bil fi'li. Mau konfirmasi apa? Wong informasinya memang nggak ada. Gitu. Kira-kira begitu poin yang pertama. Kemudian yang kedua itu kondisi secara teori astronomis ini sudah berada di dalam ketinggian yang secara logika itu sudah pasti terlihat. Sudah pasti terlihat. Nah, dalam posisi yang seperti ini, ketika awan menutupi pun, itu nanti akan menjadi faktor untuk menetapkan bahwa besok masuk. Sekalipun secara faktual, itu nanti nggak ada satupun yang melihat. Itu yang disebut sebagai qat'i ru'yah. Hitung-hitungan yang secara logika ini sudah pasti ada dan pasti terlihat. Pasti terlihat. Hitung-hitungan logika ahli dengan disiplin keilmuan yang dimiliki, dengan berbagai teori yang dimiliki misalnya, dia pasti bisa melihat. Tetapi mungkin karena ada halangan, hujan deras misalnya, maka dalam posisi yang seperti ini itu bisa ditetapkan sekalipun tidak bisa melihat. Nah, yang ketiga ini itu adalah namanya hisab imkanur ru'yah. Yang dari sisi hitung-hitungan ini ada kemungkinan bisa dilihat, ada kemungkinan enggak. Itu yang ditentukan kriterianya yang Mabin tadi, yang menjadi konsensus para saintis tentunya, yang kemudian dikonfirmasi sebagai patokan untuk menentukan aspek pelaksanaan ru'yatul hilal bil fi'li. 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4. Nah, itulah yang menjadi konsensus. Didasarkan kepada apa? Didasarkan kepada penelitian dari saintis. Dalam hal ini adalah astronom dan juga ahli hisab. Nah, ketika ketinggian 3 derajat ke atas, tetapi belum mencapai qat'i ru'yah, itu berada di dalam kebutuhan konfirmasi. Jadi kalau yang sudah pasti nggak kelihatan, ya ngapain melihat? Kalau yang sudah pasti secara teori ini muncul dan bisa dilihat, ya ngapain lagi dilihat? Kira-kira begitu. Yang berada di dalam rentang kedua, gimana? Yang terjadi saat ini di Indonesia adalah? Yang hari ini berada di dalam istihalur ru'yah. Istihalatur ru'yah. Mustahil untuk bisa dilihat karena apa? Kondisi ijtima hari ini di tanggal 29 Sya'ban, hari Selasa, dari Sabang sampai Merauke, itu berada di dalam posisi belum wujud. -1 sampai -3 itu rentangnya. Karena itu sebenarnya ya memang sudah bisa dipastikan, kira-kira begitu, sudah bisa dipastikan lah ini. Kita kalau bicara soal kriteria, itu kan 3 derajat dengan elongasi 6,4. Apakah sudah pakem atau mungkin nanti seiring dengan bertambahnya ilmu pengetahuan bisa berubah lagi atau bagaimana? Sangat mungkin karena itu kan hitung-hitungan saintifik
basisnya adalah istiqra ya, basisnya adalah induksi dari pengamatan, kemudian dari kebiasaan dan juga temuan ilmu pengetahuan. Bisa jadi nanti dengan alat yang canggih atau misalnya dengan temuan-temuan baru atas dasar istiqra yang baru, sangat mungkin itu bisa berubah. Karena sebelumnya kan juga belum segitu ketentuannya. Dan atas dasar konsensus ya, quote and quote, di tingkat Menteri Agama Malaysia, Brunei, Indonesia dan juga Singapura, makanya disingkat namanya MABIMS, itu kan singkatan ya, Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, ya Brunei, kemudian Indonesia dan juga Singapura, bikinlah konsensus. Nah, karena itu di dalam teori hukum Islam dikenal namanya matla'. Matla' itu adalah titik di mana kita bisa menggunakan pijakan untuk menentukan di mana hilal berada. Nah, memang secara fikih ada perbedaan pandangan apakah wahdatul matla' atau ta'addudul matali'. Beragamnya matla' atau matla' tunggal. Nah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2024 menjelaskan mengenai matla' tunggal berdasarkan pada wilayatul hukmi, wilayah hukum suatu negara. Dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu kelihatan di Aceh, ini juga berlaku di Papua, berlaku di dalam satu wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang sejenis. Makanya ada kesepakatan dengan Brunei, dengan Malaysia, dengan Singapura. Nah, sementara teman-teman kita di Muhammadiyah menggunakan teori baru yang dikenalkan per tahun baru ini yang disebut sebagai KHGT. Kalender Hijriah Global Tunggal yang mungkin nanti bisa kita dalami secara khusus. Kita dalami dan juga meskipun mustahil hari ini, tapi tetap dilakukan proses pemantauan hilal ini pemirsa. Dan apakah nanti akan terlihat dan apakah nanti kita akan saksikan seperti apa? Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.